Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya sekalian, jumpa lagi dengan saya Ezrinal Aziz dalam program Aku dan Al-Quran. Di kali ini saya ingin membahas kisah perkawinan Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu ingin mencontohkan bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan manusia, derajat manusia ya. Itu dulu begitu terstratifikasi ya. Nah, Nabi Muhammad punya anak angkat yang dia sayangi namanya Zaid bin Zaid ya. Dia ingin menunjukkan bahwa seorang mantan budak itu kedudukannya sama. Ya, salah satu caranya yang dilakukan oleh Nabi adalah mengawinkan Zaid ini dengan sepupunya, yaitu Zainab, Siti Zainab. Karena waktu itu Nabi begitu sudah berwibawa ya, kepemimpinannya diakui, ya Siti Zainab tidak menolak ya, susah untuk menolak ya. Akan tapi perkawinan ini tidak tahan lama karena Siti Zainab ya mungkin tidak cinta ya, suatu yang dipaksakan. Kemudian Zaid merasa bahwa hubungannya tidak baik dengan istrinya dan dia berniat untuk menceraikan Zainab. Kemudian Nabi mencegah ya, tolonglah kamu bertakwalah pada Allah, katakanlah gitu, teruskanlah perkawinanmu itu, jangan diceraikan. Lalu turun ayat Al-Ahzab ayat 37 ya. Dan ingatlah ketika engkau atau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid ya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya kepada istrinya atau menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi ini uniknya ya. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan pernikahan yang bisa kita pelajari. Pertama, Nabi itu oleh Allah sudah diberi petunjuk ya. Sebetulnya Nabi itu senang sama Zainab, naksir katanya itu ya, tapi dia pendam karena takut pada manusia. Apa artinya? Saya merebut istri anak angkat saya sendiri. Allah mengingatkan, kamu nggak boleh takut pada manusia, kamu harus takut pada Allah saja. Ini perintah Allah. Gitu. Kemudian yang kedua, dakwahnya adalah bahwa boleh menikahi janda atau istri anak angkat yang sudah diceraikan. Jadi ini menurut saya ya ini sesuai dengan ilmu pengetahuan ya. Waktu itu zaman jahiliyah nggak boleh istri mantan anak angkat dinikahi oleh bapak angkatnya, itu waktu itu tidak boleh. Nah, ini Quran atau Islam menyatakan itu boleh. Dan sekiranya sejalan dengan pengetahuan karena tidak ada kaitan DNA macam-macam terhadap anak angkat, tidak ada hubungan biologis ya. Anak angkat dengan bapak angkat itu tidak ada hubungan biologis, sehingga istri boleh dinikahi secara ilmu pengetahuan itu tidak menyebabkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kemudian hal lain adalah boleh menikahi sepupu. Nah ini barangkali perlu dikaji, saya nggak tahu, belum ketemu ilmunya kaitannya dengan DNA macam-macam. Kalau kita menikahi sepupu itu, saya yakin itu tidak akan menyebabkan sesuatu ya. Tetapi Al-Quran melarang untuk menikahi keponakan. Nah ini saya kira saya belum mendapatkan
dasar-dasar ilmiahnya, tapi Al-Quran melarang. Itu di surat An-Nisa 23. Keponakan itu adalah mahram, seperti saudara, tidak boleh dinikahi. Saya yakin itu nanti pengetahuan akan menemukan itu ada apa secara kesehatan, secara ilmu pengetahuan, saya yakin akan ditemukan bahwa memang tidak baik ya, menikahi keponakan. Tapi sepupu itu tidak masalah. Itu anunya pelajarannya. Kemudian ada lagi ayat yang melarang menikahi saudara sepersusuan. Jadi Islam itu begitu untuk kaitannya dengan perkawinan dan sebagainya sangat rigid, sangat sangat lengkap ya. Dan itu dibuktikan oleh pengetahuan. Contohnya ini soal sepersusuan. Saya yakin saudara sepersusuan itu ada kemiripan DNA. Dan ini kalau nanti kawin akan berbahaya, akan terjadi ketidakteraturan atau karena DNA yang mirip ya, nah itu sama, itu keturunan itu akan ada penyakit atau akan ada kelainan dan sebagainya. Kemudian ada lagi aturan kalau seseorang wanita bercerai itu baru boleh menikah lagi setelah 3 kali masa haid. Jadi pengetahuan ini sudah menemukan setelah 3 hari masa haid itu jejak DNA suami itu sudah hilang dalam darahnya. Jadi dia bersuami itu kalau sudah berhubungan ya. Kalau dia suami istri berhubungan maka jejak DNA suami itu ada di dalam darah istri. Itu baru hilang setelah 3 kali masa haid. Ya, tapi kalau tidak berhubungan tidak ada jejak DNA. Oleh karena itu boleh seorang wanita yang cerai tapi belum pernah berhubungan langsung menikah dengan laki-laki lain dibolehkan. Jadi ini sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan sebenarnya. Saya ingin mengatakan itu hukum-hukum Islam itu memang sehat ya, secara biologis, secara ilmu pengetahuan dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita terkait dengan hikmah Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Zainab. Jadi Zainab boleh berbangga dia menikah nggak pakai orang tua yang menikahkan langsung Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat tadi ya Al-Ahzab ayat 37. Nggak perlu pakai wali ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.